Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena telah diberikan kesempatan untuk dapat bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan sedikit tentang amalan untuk wanita yang haid di bulan suci Ramadan. Wanita yang sedang dalam masa haid ataupun nifas di bulan suci Ramadan ini, kita masih tetap bisa mendapatkan pahala dan berkah dari bulan suci Ramadan ini dengan melakukan beberapa amalan. Yang pertama, menyiapkan hidangan berbuka puasa atau iftar. Diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi mengenai pahala orang yang menyediakan hidangan iftar untuk orang yang berpuasa. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amalan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak zikir dan doa. Para fuqaha sepakat bahwa 3 poin ibadah yaitu istighfar, zikir, dan doa tidak disyaratkan bagi yang melakukannya harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Artinya, seorang wanita yang sedang dalam masa haid ataupun nifas, meskipun dia berhadas besar, tidak ada larangan baginya untuk beristighfar, zikir, dan berdoa sepanjang waktu selama ia mampu. Nah, untuk yang istighfar ini nanti kita bisa sambil berkendara, untuk yang kerja di luar, atau untuk yang di rumah bisa sambil masak, sambil beres-beres rumah. Untuk zikir pagi dan petang ini Ana ada rekomendasi aplikasi yang singkat sih, bisa kita paling lama 10 menit sih kalau Ana bacanya. Nama aplikasinya The Nur. Mungkin Ustazah bisa download jika berminat. Amalan berikutnya adalah membantu orang lain atau khidmat. Kata khidmat ini artinya membantu atau melayani orang lain. Keutamaan dari amalan ini adalah kita meringankan pekerjaan ataupun kesusahan orang lain, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam suatu kisah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, dulu kami pernah bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara kami ada yang melaksanakan puasa dan ada pula yang tidak. Kemudian di hari yang sangat terik itu kami berhenti di suatu tempat, dan ada orang yang berteduh hanyalah orang yang mempunyai pakaian. Bahkan antara kami ada yang berlindung dari sinar matahari hanya dengan tangannya saja. Maka orang-orang yang berpuasa pun berjatuhan. Maka orang yang tidak berpuasa bangkit, kemudian mendirikan tenda dan memberi minum hewan tunggangan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari ini mereka yang berbuka telah menuai pahala. Hadis riwayat Muslim. Amalan berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan memperbanyak sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk wanita nih, biasanya kan kalau sedekah atau infak yang ke masjid itu saat tarawih. Nah, kalau di RCQ, kita kan punya kaleng infak subuhnya. Nanti bisa dimasukkan ke kaleng infak subuhnya saat zikir pagi. Amalan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari ilmu, thalabul ilmi. Untuk sekarang bulan suci Ramadan ini untuk kita menuntut ilmu itu sudah sangat-sangat mudah sekali ya. Bisa dari TV, bisa dari YouTube, bisa dari mendengar kajian di masjid-masjid. Keutamaan mendatangi majelis-majelis ilmu ini sangat baik, terutama untuk menambah pengetahuan keagamaan kita.
Dalam hadis diriwayatkan, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan menuju surga baginya. Nah, amalan berikut yang bisa kita lakukan adalah dengan mendengarkan murotal, bacaan suci Al-Quran. Yang bisa Ana sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ana. Apabila ada kesalahan, Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.